Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang selalu membahas seputar warung sembako serta perkembangan warung yang saya kelola ini. Dan pada video kali ini saya mau membahas tentang dunia beras, di mana dunia beras saat ini sedang lumayan kacau gitu. Kacau di sini maksudnya harganya naik lagi harga beras. Seperti apakah videonya kali ini tentang kenaikan beras, apa penyebabnya? Saksikan terus videonya sampai selesai. Beras mulai merangkak naik lagi. Pada awal bulan Januari pun pernah, pada awal tahun 2023 beras itu pernah mengalami kenaikan, apalagi mau menjelang Lebaran itu juga mengalami kenaikan. Dan pada saat ini harga beras pun mengalami kenaikan. Saya beli di beras saat ini paling murah di agen grosir gitu ya. Itu harganya sekarungan, itu paling murah itu 545.000, dan yang paling mahal itu 600 lebih gitu ya. Harga sebelumnya itu, sebelum kenaikan itu 500-an juga ada beras yang sekarung. Sekarang sudah naik menjadi 540 ribuan sekarung. Apa sih penyebabnya kenapa beras itu bisa naik? Ya kalau kita sih nggak mikirin itu ya, nggak mikirin harga beras penyebabnya apa. Tapi kalau secara klasik itu alasannya klasik banget, yaitu karena pertama itu panen raya, panennya gagal, katanya begitu, panennya gagal. Terus katanya beras yang kita makan itu adalah hasil dari impor dari negara tertentu, dan itu sekarang negara tertentu itu sudah tidak lagi mengimpor berasnya, itu katanya begitu. Yang selanjutnya penyebab beras itu karena eh, perubahan cuaca, katanya begitu. Katanya ini berubah, itu kan alasan-alasan klasik yang dari dulu udah ada gitu. Cuman hingga sekarang alasan-alasan itu menjadi hal pembiasaan yang seharusnya tidak lagi seperti itu. Tapi oke lah, kita nggak mikirin begitu. Yang kita pikirin sekarang adalah gimana sebagai pengelola warung yang menjual beras, eh, gimana caranya supaya kita itu tetap berjualan beras. Dan ini adalah inti dari video saya, yaitu tentang beras. Jadi sebagai pengelola warung yang menjual beras itu sangat berpengaruh terhadap apa ya, modal ya, bukan omset. Beda, kalau modal itu modal, kalau omset itu omset. Kalau omset itu kalau kita jualan sebenarnya sih sama aja, mau omsetnya berapa tuh sama aja sebenarnya, dengan tidak tidak terpengaruh dengan yang namanya kenaikan beras. Jadi gini, modalnya itu kan, misalkan sebelum kenaikan beras itu modalnya 500.000, kita udah bisa dapat beras satu karung. Setelah kenaikan beras itu sekarang paling murah itu 540.000 di tempat saya ya, di Ciledug itu 540.000 masih ada gitu. 545, 550.000 gitu masih ada. Itu jualnya berapa sekarang? Jualnya itu
Sebelumnya saya itu kalau sebelum ada kenaikan, beras paling murah yang saya jual itu 9.000. Sekarang yang paling murah itu 10.000. Jadi modal 540.000, saya jual 1 liter ya 10.000. Jadi omsetnya sih sama aja, cuman modalnya aja yang jadi jadi bengkak gitu, modal buat beli berasnya gitu. Itu aja permasalahannya kalau sebagai pedagang atau pengelola warung. Karena seharusnya kita punya modal sekian, karena ada kenaikan jadi kita harus mengeluarkan modal tambahan gitu. Jadi sebenarnya nggak pengaruh sih terhadap omset, cuman pengaruh terhadap modalnya aja gitu. Jadi gitu. Terus selanjutnya adalah mengenai penjualan beras. Nah, ada yang bilang penjualan beras itu menurun setelah ada kenaikan. Sebenarnya enggak juga, karena beras itu kan kebutuhan pokok. Mau nggak mau para pengkonsumsi beras bakal terus membeli beras. Ya pada awal-awal mungkin mereka bakal mengurangi pembelian, misalkan mereka yang tadinya beli 2 liter atau 3 liter dikurangin dulu gitu, seliter nanti setelah ya lama-lama mereka bakal normal lagi, beli 5 liter lah, beli 4 liter lah, beli 10 liter lah. Di tempat saya kan ada yang begitu tuh, ketika awal-awal beli beras saat beras itu naik. Soalnya pengalaman kan pada awal tahun 2023 juga kan ada kenaikan beras, jadi mereka itu belinya nggak banyak-banyak, belinya cukup seperlunya aja. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya mereka pun beli berasnya ya normal lagi gitu, normal seperti biasa. Cuman mereka kaget aja mungkin kalau beras itu sekarang harganya makin lama makin tinggi, makin naik gitu kan. Terus kenapa sih beras naiknya gede banget gitu kan? Nah, ini bedanya produk beras sama produk lainnya gitu ya. Kenapa beras naik? Ya karena mereka itu buat pedagang ya, buat pengelola warung. Karena beras itu naiknya, kalau naiknya gope kan atau naiknya 1.000 kan lumayan gitu. Misalkan naiknya oke lah 500 perak gitu kan, cuman dikali sekarung, jadi naiknya lumayan gitu. Kalau sekarung kan kalau saya hitung di tempat saya dengan saya secara belinya secara karungan, jadi satu karung itu sekitar 60 liter. Kalau dikarungin kan 50 kilo, kalau jadi literan jadinya 60 literan. Jadi kalau naiknya karung itu, jadi kalau naiknya 500 perak 1 liter, berarti tinggal dikali aja 500 dikali 60.000, jadi sekitar 30 ribuan. Kalau misalkan naik ke 1.000, berarti tinggal dikali aja 1.000 dikali 60, jadi naiknya 60.000. Jadi yang awalnya misalkan 500.000 satu karung, ketika naik 1.000 jadinya 560.000 gitu. Kita melihatnya kayak gitu. Jadi beras itu kalau naik ya lumayan, modalnya juga lumayan naik gitu. Jadi bedanya kenaikan beras sama barang lainnya itu naiknya lumayan untuk modalnya. Beras itu sama kayak telur gitu. Telur itu kan kalau naiknya 1.000 atau gope kan lumayan, karena kita kalau beli telur itu kan sekali beli 15 kilo, tinggal dikali aja 15 kilo dikali 1.000 jadi 30.000 gitu. Kalau turun pun sama, kalau telurnya turun 1.000 tinggal dikurangin aja gitu berapa. Jadi kayak gitu perbedaannya kalau sebagai pengelola warung membeli barang, yang mana barang yang naik, mana barang yang
naiknya gede gitu. Terus bagaimana dengan harga jual di tempat saya ini? Ya kalau saya sih jualnya yang paling murah itu 10.000. Tadinya ada yang 9.000. Kenapa saya jual paling murah 10.000? Ya itu tadi, karena saya punya kompetitor yang lumayan banyak di sini. Saya jadinya jual beras itu ya semurah-murahnya, yang penting ada selisih lah, ada keuntungan buat saya. Terus ada lagi harga yang 11.000. Jadi tadinya saya nggak jual yang 11.000 karena ada kenaikan, akhirnya saya sediain beras yang harganya 11.000. Pengennya sih saya pengen jual ada yang 12.000, 13.000, ada 4 macam, tapi karena modalnya belum ada, jadi saya yang ada aja dulu, yaitu 2 macam aja. Jadi begitu aja ya tentang kenaikan beras yang sangat ya bikin kita kesal juga gitu. Ada kenaikan beras, padahal kita itu penghasil beras yang lumayan gitu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat semua yang sudah mampir di tempat saya ini. Saya akhiri aja videonya kali ini. Salam sembako Indonesia.